IKADIN sebagai organisasi advokat yang turut melahirkan Pradi dan banyak melahirkan advokat-advokat pejuang yang bisa dikatakan mengusung moto Fiat Justitia, Ruat Culum, atau yang diindonesiakan keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh. Untuk membahas eksistensi IKADIN di tengah menjamurnya organisasi advokat yang ada di Indonesia, bersama saya saat ini Bapak Dr. Julius Rizaldi, SH BSCMM, selaku Sekretaris Dewan Penasehat DPP IKADIN. Apa kabar Bapak? Baik. Baik ya. Gimana kesibukan ini? Mungkin lagi rame atau capek atau gimana? Ya, saat ini banyak istirahat. Saya lagi istirahat karena baru keluar dari rumah sakit. Oh. Kena infeksi saluran kencing. Oke. Iya. Tapi ya untuk kantor saya tetap jalan. Tetap jalan ya. Iya. Pak. Dikomandoi oleh anak saya Ardian Rizaldi. Iya. Dan kawan-kawan. Pak, ini sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu ke Bapak. Ini saya dapat dari orang dalam. Bapak katanya suka koleksi ornamen-ornamen kodok, itu benar nggak Pak ya? Benar sih. Benar. Itu bisa dijelasin nggak sih Pak, itu apa sebenarnya? Kodok saya itu ada ratusan. Ratusan Pak bahkan? Kodok ornamen ya. Iya, ornamen ya. Jadi setiap kali saya keluar negeri, saya cari ornamen kodok gitu, saya kumpulin. Cari satu lemari. Satu lemari. Iya. Itu dan dari... Kenapa saya tertariknya? Karena kodok ini kan kelihatannya dia diam. Kalau dia lagi ada di di sungai itu, di atas pohon, di atas batu, tanaman batu, dia diam. Tapi kalau kita mau tangkap baru dilompat gitu kan. Nah itu sepertinya istilah peribahasanya kan orang yang berilmu seperti padi yang menunduk ke bawah gitu kan. Jadi saya juga suaranya itu kan menurut saya tuh enak didengar ya. Jadi kira-kira ketertarikan saya dan warnanya itu macam-macam. Itu berbagai negara beda-beda Pak atau gimana? Beda-beda. Oh, beda-beda. Warnanya ada yang kuning, ada yang merah, ada yang biru. Macam-macam. Dari ratusan ornamen itu Bapak lebih suka yang mana? Semua saya suka. Semuanya ya. Oke Pak, tanpa membuang waktu banyak, kita langsung ke temanya, yaitu eksistensi IKADIN. Bapak tadi tadi udah saya sebutkan, Bapak di sini sebagai Sekretaris Dewan Penasehat DPP IKADIN. Pak, IKADIN ini kan dikenal sebagai organisasi advokat yang memiliki dedikasi tinggi, kualitas tinggi, dan mungkin mempunyai standar berbeda dengan organisasi advokat di Indonesia. Dari sudut pandang Bapak, apa yang harus dimiliki dari seorang advokat yang dilahirkan dari rahim IKADIN? Menurut saya, advokat yang lahir dari IKADIN harusnya dia meningkatkan kualitas supaya dia tetap bisa bersaing dengan masyarakat hukum sekarang ini. Dia harus memperdalam keahliannya di bidang ilmu pengetahuan yang sekarang ini banyak berkembang. Jangan hanya mengandalkan Google semata. Sekarang ini kan banyak orang yang hanya terpaku dengan Google. Padahal itu harus dia membaca falsafahnya dari satu buku. Apa itu falsafahnya? Sampai lahir sebuah buku itu.
sehingga benar-benar tertanam dalam jiwanya. Oh, ini kira-kira falsafah yang ada di buku itu dan konteksnya dengan masalah judul buku itu sendiri, sehingga dia bisa memperdalam dan menjaga kualitas dari mutu, sehingga dia bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Dan kalau mungkin bisa dikatakan baca buku itu lebih kompleks lagi Pak ya daripada membaca Google yang hanya potongan-potongan saja atau gimana? Dalam waktu yang singkat, Google bisa membantu banyak. Tapi dalam waktu panjang, kita harus membaca textbooknya. Gitu. Itu yang lebih bagus. Bagusnya. Jadi klop. Karena di Google apapun ada. Gitu. Jadi tinggal kita rajin klik, udah bisa dapat itu. Pak, ini kan berkaitan dengan IKADIN, karena yang kita tahu saat ini di tengah carut-marutnya organisasi advokat, ini tumbuh subur organisasi advokat di Indonesia saat ini. Menurut Bapak, apa yang membedakan atau ciri khas dari IKADIN dengan organisasi advokat di Indonesia? Nah, saya berbicara dari banyaknya organisasi advokat di Indonesia. Itu sudah ada kurang lebih hampir 90-an sekarang. Dan kita tahu bahwa di antaranya itu ada yang mudah sekali untuk mencetuskan advokat-advokat baru. Lain dengan kita. Ya, khususnya ya yang saya berbicara dari sisi IKADIN. Jadi organisasi IKADIN itu juga sebagian besar anggotanya adalah pengurus Peradi. Sehingga boleh dikatakan ya apa yang ada di Peradi ada juga di dalam IKADIN. Di dalam Peradi itu kan pendidikan itu merupakan hal yang mutlak yang harus dikuasai dan dijaga supaya ada peningkatan terus menerus. Nah, IKADIN pun demikian. IKADIN yang mendorong Peradi, salah satu organisasi yang tetap solid dan mendukung Peradinya Oto Hasibuan untuk bisa eksis dan bisa juga melahirkan advokat-advokat baru yang memang mempunyai kualitas yang baik. Karena IKADIN ini, Peradi ini menurut kacamata IKADIN, dia adalah ujiannya zero KKN. Tidak ada permainan-permainan di luar itu. Jadi kalau lulus ya lulus, kalau tidak lulus ya tidak lulus. Kebetulan kan saya juga berbicara sedikit di luar IKADIN. Saya sebagai sebagai koordinator untuk soal. Jadi kita benar-benar jaga kerahasiaannya supaya itu tidak bocor. Dari kita kerjasama dengan outsourcing yang udah puluhan tahun berapa kali kita selalu bekerja sama dengan dia. Nah, begitupun IKADIN. Di IKADIN ini yang menyokong sehingga dengan sendirinya kualitas IKADIN pun harus sama tingginya dengan apa yang ada di dalam Peradi. Kira-kira gitu. Jadi memang menjaga kualitas IKADIN itu memang sangat penting ya. Di tengah carut marutnya organisasi advokat saat ini. Karena kalau kita kualitasnya rendah, kita bersaing juga tidak pede. Banyak saingan-saingan. Makanya kita harus meningkatkan dan juga baik di dalam IKADIN maupun yang kita dukung adalah Peradi, itu ada bidang pengembangan profesi advokat. Jadi di situ ada pelatihan, seminar-seminar yang bisa diikuti untuk meningkatkan kualitasnya. Dan juga kita
di sini menjaga agar selain meningkatkan kualitas, advokat IKADIN itu harus tidak boleh bertentangan dengan kode etik advokat, sehingga tidak terjadi sanksi-sanksi yang bisa dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan. Karena kalau anggota IKADIN melanggar kode etik, karena dia juga adalah merupakan anggota Pradi, maka yang akan bertindak adalah Dewan Kehormatan Daerah Pradi masing-masing. Jadi langsung ke Pradinya ya. Pak, ini kan juga Bapak di sini sebagai Sekretaris Dewan Penasehat DPP IKADIN tadi ya. Itu bisa dijelasin nggak sih Pak, tugas dari Sekretaris Dewan Penasehat itu apa? Namanya kan penasehat, memberikan nasihat, masukan-masukan yang baik supaya supaya bisa ada saling kerjasama dan intim terhadap satu dengan yang lain. Kalau ada misalnya masalah, bisa kita diberikan kewenangan juga untuk memberikan nasihat kepada mereka supaya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Berarti bisa itu Bapak ini sosok sentral juga ya, bisa disebut juga. Dewan penasehatnya ini ya itu. Di samping saya kan ada ketua Dewan Penasehat yang dipimpin oleh Profesor Otto Hasibuan. Ya. Berarti memang Pak Otto dengan Bapak memang sosok sentral di IKADIN bisa dikatakan. Karena memang saya pun cikal bakal dari IKADIN yang masuk ke Pradi. Otto pun demikian. Jadi saya udah kenal beliau udah 40 tahun ada. 40 tahun. Terus di organisasi saya berdua. Dari mulai IKADIN Ketua IKADIN Jakarta Barat, saya Sekretaris IKADIN Jakarta Barat. Kemudian naik dua-duanya ke DPP. Pak Haryono suruh saya turun lagi ke DPC supaya jaga DPC Jakarta Barat IKADIN. Saya turun lagi sebagai Ketua IKADIN Jakarta Barat. Nah sekarang 40 tahun yang kemudian anak saya menggantikan saya sebagai Ketua DPC IKADIN. Kalau Pak Otto bilang, wah ini jarang terjadi katanya, ada regenerasi begini gitu. Nah tinggal tergantung anaknya ini, mau nggak dia seperti saya kira-kira gitu. Saya harapkan bisa juga sama. Gitu. Doa yang terbaik lah Pak. Yeah. Pak ini kan juga IKADIN ini sudah bisa dikatakan tua lah ya, senior banget nih IKADIN organisasinya. IKADIN juga telah melewati beberapa fase dari IKADIN sebagai organisasi tunggal sampai akhirnya lahir atau munculnya AAI dan sampai IKADIN juga sebagai yang melahirkan atau ibu kandung dari Pradi itu. Pandangan Bapak, di mana posisi IKADIN di tengah carut marutnya organisasi advokat saat ini? Saya jelaskan dulu mengenai sejarahnya. Jadi sebelum adanya IKADIN itu ada advokat yang organisasi tertua saya anggap, yaitu Pradin, Perhimpunan Advokat Indonesia. Waktu itu senior-seniornya itu berkumpul di situ, termasuk Jaksa Agung, Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung. Nah mereka menyetujui dibentuknya wadah tunggal itu dengan nama IKADIN. Nah tercetuslah itu di Munas Ikatan Advokat Indonesia di HI sekitar tahun 82. Sekitar 1982 terbentuk IKADIN. Kemudian terus kita menjalankan roda organisasi. Kebetulan juga saya ada di situ, tapi saya masih jadi anak bawang.
Karena masih ada senior-senior yang lain, Bang Boyong apa semua gitu. Nah, setelah itu berapa tahun kemudian kita Ikadin Munas di Horizon. Itu sekitar tahun berapa tuh? 90-an kira-kira. Nah, setelah Ikadin bermunas, itu tidak berjalan mulus karena ada yang menghendaki formatur dan ada yang menghendaki one man one vote. Dan anggaran dasar belum sempat diatur mengenai tentang itu, sehingga timbul perpecahan. Dan karena tidak ada kesepahaman, jadi ada dua kelompok. Kelompoknya Pak Gani Jemat almarhum dengan Bang Yan Apul almarhum, dengan Pak Citro Haryono Citro Subono, kemudian termasuk saya, termasuk Ketua Umum Pak Sujono, dan masih banyak yang senior-senior lain. Itu tetap ada di Hotel Horizon dan mereka walk out ke Putri Duyung. Nah, pecahlah Ikadin menjadi Ikadinnya kita dan Ikadinnya Pak Gani Jemat. Setelah itu kita berjalan sendiri-sendiri dan kemudian timbul Munas kembali di Balikpapan. Nah, pecah lagi tuh Ikadin. Ikadinnya Teguh dengan Ikadinnya Oto Hasibuan, termasuk saya di dalamnya. Nah, setelah pecah, ada wacana pemerintah untuk membuat undang-undang advokat. Nah, itu lahirlah Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Dengan dengan dibantu juga dukungan dari badan internasional tuh IMF waktu itu. Terbentuklah Undang-Undang Advokat 2023 dan dalam salah satu pasalnya, dalam 2 tahun setelah terbentuknya Undang-Undang Advokat harus terbentuk organisasi baru. Nah, kemudian dideklarasikanlah di Cianjur, di Hotel Yasmin di Puncak. Dideklarasikan Pak Oto sebagai ketum dan sekjennya Hariponto. Nah, itulah berjalan Pradi. Kemudian Ikadin tetap memperjuangkan supaya yang pegang pucuk pimpinan ini adalah Ikadin di Pradi. Nah, terwujudlah Oto Hasibuan sebagai ketum dan Hariponto sebagai sebagai sekjen. Nah, saya sebagai founding dari 18 orang, saya termasuk salah satunya. Nah, setelah itu tadi pertanyaannya apa? Setelah itu di mana posisi Ikadin? Ikadin tetap ada mendukung terus keberadaannya Pradi yang didukung Pak Oto Hasibuan sampai sekarang ini. Dalam hal apapun kita akan dukung, khususnya untuk mempertahankan wadah tunggal. Karena itu mutlak kita bahwa wadah tunggal itu tidak bisa ditawar-tawar. Itu mutlak harus dilakukan karena sesuai dengan Undang-Undang Advokat. Tapi yang saya pernah dengar, koreksi jika saya salah, karena ada beberapa pihak yang menyatakan itu tidak tertulis secara spesifik bahwa undang-undang ini harus menyatakan Pradi sebagai wadah tunggal. Ada di dalam pasalnya. Oh, ada Pak, di dalam pasalnya. Dan ada wadah tunggal
ada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada organisasi yang terbentuk berdasarkan undang advokat adalah Pradi. Itu 8 kewenangan yang dimiliki. Antara lain menyelenggarakan ujian advokat, magang, pemberhentian, sanksi, dan seterusnya. Pak, ini juga masih terkaitan dengan Ikadin juga. Apakah Ikadin, balik lagi di tengah carut marut organisasi advokat saat ini, apakah Ikadin tetap mempertahankan kualitas yang selama ini dijaga, atau ikut-ikutan organisasi lain, di mana kualitas advokat yang dilahirkan itu kan debatable? Iya. Itu pandangan Bapak gimana? Kita tetap satu arah dengan Pradi. Kita tetap menjaga mutu kualitas, kita tetap mendukung Pradi dalam segala apapun untuk peningkatan organisasi, khususnya untuk masyarakat pencari keadilan supaya tidak dirugikan. Jadi memang kualitas, berkali kualitas itu memang sangat penting di zaman ini. Iya. Dan kita terkenal ada pelaksanaan ujian yang zero KKN. Iya, di Pradi ya. Jadi karena saya mendukung dari kacamata Ikadin, dan saya tahu memang di Pradi itu adalah zero KKN. Dan saya juga berterima kasih kepada orang-orang yang akan melaksanakan ujian advokat. Dia masih mempercayakan kepada Ikadinnya Oto Hasibuan yang di Grand Soho, Selipi. Oh, udah pindah sekarang, Pak? Udah punya gedung baru lah, gedung sendiri. Pak, apa saran Bapak terhadap Ikadin melihat kondisinya saat ini? Saran saya, kita harus tetap solid, kita harus tetap bersatu, dan dengan demikian kita sebagai advokat pejuang, kita tetap memperjuangkan cita-cita kita untuk mewujudkan wadah tunggal di dalam advokat, dan memang yang sekarang memang sudah terwujud di Pradi yang dipimpin oleh Pak Oto Hasibuan, tapi ada sempalan dan pemerintah juga ikut campur membentuk dan yang itu menurut saya itu sudah bertentangan dengan Undang-Undang Advokat 18 2003. Ini juga berkaitan dengan tadi yang kita bahas Pradi yang Bapak sebut itu sebagai wadah tunggal. Kita sepakat bahwa Pradi itu memang wadah tunggal. Tapi kalau memang wadah tunggal, menurut Bapak, Ikadin itu apa, Pak? Kalau kita sebut Pradi sebagai wadah tunggal. Andai kata akan terwujud wadah tunggal yang sebenarnya. Walaupun dalam undang-undang kita sudah Pradi adalah wadah tunggal. Jelas, ya. Tapi kan ada beberapa keinginan dari mereka di luar untuk tetap mempertahankan wadah tunggal, tapi dannya itu Dewan Advokat Nasional dikuasai oleh pemerintah antara lain. Nah, itu udah bertentangan dengan undang-undang advokat. Ini nggak independen lagi, Pak? Ya? Udah tidak independen lagi. Dan itu kita banyak protes. Dan ada naskah ilmiah yang sudah disampaikan oleh pemerintah kepada presiden, tinggal menunggu apakah presiden menyetujui apa tidak. Mudah-mudahan tidak setuju, tidak disetujui. Berarti balik ke pertanyaan tadi, Ikadin ini apa itu, Pak? Ikadin ini ya kalau memang benar-benar sudah ada wadah tunggal, dia hanya sebagai paguyuban. Jadi perkumpulan biasa saja dari advokat-advokat di situ. Jadi sudah ada PKPA dan segala macam. Mungkin kode etik juga nggak ada ya. Sekarang pun Ikadin tidak menyelenggarakan itu.
dia bersama-sama bekerja sama dengan Peradi dan universitas menyelenggarakan itu. Berarti memang kalau memang terwujud Wadah Tunggal, berarti IKADIN ini hanya sebagai organisasi perkumpulan advokat biasa ya. Yeah. Pak, apa saran Bapak untuk organisasi advokat pada umumnya dan lebih khusus untuk Peradi? Saran saya adalah kita di IKADIN harus tetap solid, itu yang pertama, intim, bekerja bersama, meningkatkan kualitas supaya kita tidak tersaing dengan advokat-advokat lain yang sekarang memang banyak berada di Indonesia. Ya, misalnya dengan ada pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, dan seterusnya. Tapi pandangan Bapak mengenai banyaknya organisasi advokat di Indonesia saat ini, apakah memang ini murni salah pemerintah atau memang advokat itu memang tidak bisa diatur? Itu pandangan Bapak gimana? Berasal dari surat keputusan dari Ketua Mahkamah Agung nomor 73. Dari situ. Jadi semua organisasi advokat bisa diambil sumpahnya. Itulah payungnya terjadi berantakan seperti sekarang organisasi-organisasi di Indonesia. Berarti memang ada campur tangan pemerintah yang menurut surat keputusan itu dibuat oleh pribadinya waktu itu. Ketua Mahkamah Agungnya siapa tuh? Lupa saya, Hatta Ali. Oh iya, Pak Hatta Ali. Jadi memang ini ada, berarti memang bukan pemerintah, lebih ke pribadi. Pemerintah lah. Pemerintahnya ya. Karena kan diikuti oleh pemerintah. SK-nya dibuat oleh Menkumham. Yang SK untuk organisasi bantuan hukumnya tuh ya. Badan hukumnya. Berarti memang kembali lagi ini ada campur tangan pemerintah yang secara tidak langsung kelihatan di situ. Pak, ini kan kita udah bahas IKADIN, banyak sekali yang kita bahas dengan IKADIN. Kita keluar sedikit, bahas Bapak dulu. Pak, Bapak ini sebagai advokat senior yang kualitasnya itu kita tidak diragukan lagi. Integritas Bapak juga dalam kondisi atau keadaan yang balik lagi carut marut, advokat ini kan ada yang ribut lah, ada yang ini segala macam, tidak bisa diatur segala macam. Bagaimana Bapak bisa mempertahankan eksistensi Bapak dan kantor Bapak? Ya. Jadi pertama saya berdoa kepada Yang Maha Kuasa, minta supaya bimbingannya, supaya saya mendapatkan rezeki, dan kedua ya menjaga kualitas dari diri kita sampai saya seumur sekarang ini 77 tahun. 77 tahun. Saya masih mengikuti pendidikan untuk arbitrase. Dan saya sudah mendapat sertifikat untuk menjadi arbiter. Dan sekarang saya juga menjadi pengurus dari IARBI, Badan Arbitrase Indonesia. Nah, itu makanya saya sarankan kepada advokat-advokat sekarang ini, belajarlah terus sampai kita tidak sanggup lagi belajar. Belajar terus sampai kita tidak sanggup lagi belajar. Berarti udah tua sekali gitu. Tapi Bapak di umur 77 tahun ini banyak banget kesibukan, apalagi Bapak
terakhir ini juga bilang baru sehat dari itu sakit. Apakah keluarga Bapak tidak ada warning itu Pak ke Bapak? Udah istirahat atau segala macam karena itu? Iya, banyak sih. Terutama istri saya. Mau apalagi yang dicari. Udah 77 tahun. Saya juga lihat di berita di surat kabar Henry Yosok pun sekarang udah naik gunung kan di Lampung. Dia udah beristirahat. Ya memang sih kita sebagai orang yang sepuh, kita tinggal menurunkan ilmu kita kepada orang yang memang membutuhkan. Seperti saya kan masih dipercayakan untuk mengajar dalam mata pelajaran hukum acara perdata di PUPA, yang untuk advokat. Jadi saya dipercayakan oleh Asido Huta Barat, Ketua DPC Pradi Jakarta Barat, untuk memberikan mata kuliah itu. Berarti memang nggak kelihatan 77 tahun Pak, karena masih seger bugar gini Pak. Walaupun baru keluar dari rumah sakit. Iya, kita juga nggak kelihatan Pak. Tapi tadi juga yang saya dengar juga Bapak bekerja sama atau mungkin terlibat di PBH gereja itu. Begini, itu gimana Pak? Saya 13 tahun lalu saya dipercayakan oleh gembala saya untuk membentuk lembaga bantuan hukum, namanya Healing Movement. Gereja saya adalah gereja Bethel Indonesia, Gatot Subroto. Ya. Jadi di situ saya banyak menerima perkara-perkara yang beda dengan kantor saya. Di kantor saya ini kan kebanyakan bisnis, tapi di sana tuh beda sekali. Ada yang perampokan, judi, pertelepon, macam-macam lah, sampai pemerkosaan, sampai narkoba. Tapi kalau narkoba saya nggak akan pegang. Nggak akan bilang. Apapun itu. Jadi dari situ saya kan berkenalan nih sama masyarakat kan di LBH, dan mereka kadang-kadang membawa klien baru yang ada duitnya. Nah itu menjadi subsidi silang. Dan mungkin karena emang campur tangan Tuhan lah dalam kesuksesan Bapak di umur yang tidak muda lagi. Pak, terkait dengan PBH tadi atau LBH, LBH itu Pak ya, itu Bapak sendiri atau memang sudah bekerja sama dengan ada tim? Ada timnya ya. Itu memang ada 13 orang di situ, yang part time dan yang full time. Yang full time dapat gaji, yang part time seperti saya enggak. Ini hanya mungkin ini terlalu sensitif. Ini apakah ini hanya untuk umat di gereja itu atau di luar? Itu memang bebas ya? Bebas. Lintas agama mungkin. Iya, boleh dikata begitu. Mungkin inilah emang jawaban kenapa Bapak bisa tetap eksis di umur 77 ini. Pak, sebelum kita tutup, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada advokat di luar sana yang nonton podcast kita ini? Jadi saya sarankan supaya bagi mereka yang sedang menonton, baik yang sudah advokat maupun yang belum, khususnya yang belum, yang mencari advokat, harus jeli matanya. Jeli matanya. Jangan salah pilih. Jadi harus pilih yang memang advokat yang sudah berkualitas. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Kita ganggu waktu Bapak istirahat jadi sebenarnya ini. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih sekali lagi. Mungkin lain waktu kita bisa berbincang lebih panjang lagi dan bahas yang
terkait kodok itu kayaknya menarik itu Pak. Mungkin lain waktu kita bahas lagi Pak ya. Masih datang ke rumah saya. Sekali lagi terima kasih Bapak. Iya, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Ada.